Halo, selamat datang kembali di Teras DAI, podcast-nya Dewan Arsitek Indonesia. Kali ini saya, Steve J.M. Manahampi, ditemani oleh Pak Yuswadi, anggota Dewan juga, dan ada Mas Yuda, dan kedatangan lagi provokator kita, Mas Dedi Brantas. Thank you Mas Dedi. Kemarin di podcast perdana kita seru banget, ya. Kita undang lagi, biar podcast hari ini lebih seru lagi gitu ya. Kita tunggu nanti apa aja nih provokasi Mas Dedi ini gitu kan, karena beliau dari dulu emang terkenal dengan provokasinya. Episode kali ini kita pengen ngomongin tentang arsitek ilegal legal gitu ya Mas Yuda ya. Agak sulit nih, ada yang bilang bukan ilegal legal tapi bodong enggak gitu kan, atau gadungan nih sekarang Mas. Nanti Mas Dedi udah siap-siap dengan provokasi ini gitu ya. Nah, seperti kita ketahui, mungkin dari Mas Yuda dulu nih Mas Yuda. Mas Yuda kan kita udah punya undang-undang. Bagaimana sih memisahkan? Ada yang bilang apakah betul istilahnya arsitek legal, ilegal, arsitek bodong atau bukan, gadungan, atau ada pemisah lain? Ada yang bilang arsitek dan bukan arsitek begitu. Pemisahnya apa nih? Apa yang pas sebetulnya istilahnya? Ya, ini isu yang hangat dan selalu akan hangat karena Undang-Undang Arsitek memang datang sangat terlambat 2017. Sementara secara budaya, secara kultur, kalau dulu lulus sekolah arsitektur, ya serta-merta saya menyebut dirinya arsitek, apalagi jadi anggota IAI, dan itu satu kebanggaan tersendiri. Namun situasi berubah ketika Undang-Undang Arsitek mengatakan bahwa hanya yang memiliki SRA yang boleh menyebut dirinya arsitek. Nah, ini situasi yang sesungguhnya tidak dijabarkan lebih lanjut gitu. Tentu kita tidak ingin menuduh-nuduh ada seseorang melakukan praktek arsitek dan kita sebut sebagai arsitek gadungan atau arsitek ilegal. Yang kita inginkan adalah bahwa sistem ini sistem yang sangat baru, dan kalau ada seseorang melakukan praktek seperti selayaknya seorang arsitek di bidang arsitektur, tapi belum punya SRA, ya tentu sesuai dengan harapan kita, janganlah menyebut dirinya arsitek. Sama juga kalau dia tabib, jangan menyebut dirinya dokter. Kalau dia tukang gigi, jangan menyebut dirinya dokter gigi atau dentist gitu. Nah, ini situasi yang sedang kita bangun sehingga sebanyak-banyaknya kawan-kawan yang punya talenta, bakat di bidang arsitektur, sekolah mungkin sudah lulus sekolah arsitektur, jangan serta-merta segera menyebut dirinya arsitek gitu. Mungkin desainer bangunan, desainer rumah tinggal, atau perancang rumah tinggal. Sebelum nanti yang bersangkutan punya hak penuh untuk menyebut dirinya arsitek, dan mari kita bangun profesi ini bersama-sama. Kalau di PP udah dijelasin ya, bahwa di pasal 1 ayat 3 itu arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan praktek arsitek. Artinya semenjak ada undang-undang dan PP terutama ya, sudah ada istilah yang lebih clear ya tentang arsitek. Kalau dulu pokoknya arsitek asal lulus sarjana sekolah teknik arsitektur, dia menyebut diri saya arsitek, anak saya adalah arsitek gitu ya. Seperti atau Pak Yus punya istilah lain, Pak, apa sih menjembatani mereka yang disebut arsitek dan tadi kalau arsitek ilegal dan ilegal, atau Pak Yus punya istilah sendiri Pak Yus? Sebetulnya apa? Non arsitek dan arsitek atau seperti apa? Ya, sebenarnya secara formal ya, itu kan diatur dalam undang-undang ya. Jadi sebenarnya jadi jelas, jadi hitam putih begitu. Yang sudah lolos Proses melalui sertifikasi ya dia arsitek. Arsitek. Ya. Disebutkan dia menyandang gelar atau disebut menyebut menamakan dirinya arsitek itu benar, dibenarkan berdasarkan. Jadi apapun keahlian di luar ya sebelum dia masuk memperoleh SRA itu diatur, diseragamkan, dijelaskan kedudukannya. Yang tadinya hitam jadi putih umpamanya begitu. Jelas sekali itu. Kalau sudah dapat SRA ya dia mempunyai itu hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagai arsitek. Oleh dewan diresmikan itu. Jadi ini sistem baru yang semula belum diatur. Nah, kalaupun ada aturan, jadi bukannya kacau balau ya. Ada aturan tapi ya disebut informal begitu. Ada aturan kemasyarakatan juga ada. Mereka juga punya etik ya di dalam transaksi atau di dalam pemberian kerja dan pelaksanaannya sebagai itu ada kejujuran misalnya tidak perlu undang-undang. Itu hidup di mana-mana.
kejujuran ya. Janji harus dipenuhi. Tapi kalau janji yang harus dipenuhi sesudah undang-undang itu tertulis. Jadi itulah manfaat keteraturan untuk bisa menjelaskan apabila terjadi silang sengketa atau perbedaan pandangan sesudah suatu kerja itu dimulai. Karena ada landasan-landasannya. Jadi sebenarnya dengan undang-undang itu menjadi jelas. Jadi kalau mau disebut yang tidak masuk dalam atau tidak turut serta dalam sistem ini sebagai gadungan ya per definisi secara formal bisa disebut gadungan. Anda belum boleh menyandang nama ini. Jadi sesederhana meskipun dia mampu ya Pak. Oh dia iya, punya kompetensi. Oh iya, tentu. Seperti yang kita inginkan melalui RPL itu kan. Kemampuan-kemampuan yang ada di masyarakat ya jangan dibiarkan begitu. Masukkan mereka, sertakan mereka ke dalam sistem. Supaya ya selanjutnya mudah diatur, efisien dan sebagainya. Pokoknya itu urusan lain ya. Tetapi dengan adanya landasan ini menjadi jelas. Jadi hitam putihnya jelas. Bisa diatur. Ya kalau mau disebut gadungan, per definisi ya boleh. Dan yang menariknya Pak Yus tadi sampaikan sebetulnya nggak hanya cuma sebutan, tapi ternyata melekat juga ya Pak tanggung jawab dan kewajiban yang lain bahwa dia menjadi tidak hanya sebuah penyebutan, tapi mulai diatur, diawasi negara segala macam ya Pak dalam prakteknya. Oke, Mas Dedi. Kalau menurut Mas Dedi sebagai provokator menurut Mas Dedi mana nih istilah yang pas nih sebetulnya kalau orang belum punya SRA itu dia dibilang non arsitek ilegal, arsitek gadungan atau apa menurut Mas Dedi? Saya nggak kesana dulu deh. Kalau sebutan itu tergantung siapa suka nyebut. Kalau Pak Yus tadi sampaikan adalah disebut gadungan karena tidak memenuhi persyaratan undang-undang. Jelas ya, clear ya. Nah sebenarnya ini nyangkut dengan kita ini di zamannya undang-undang arsitek ada momen untuk profesi arsitek ada suatu masterpiece karya besar IKN. Kok yang desain itu patung, tapi ngaku arsitek. Ini sensitif nih. Ini seru nih. Ini berita. Loh, saya arsitek Pak. Iya. Dia dengan bangganya, saya arsitek. Arsiteknya IKN. Nah, bagaimana tuh? Kalau dari Pak Yus jelas bahwa kalau yang tidak memenuhi aturan undang-undang, ya jelas itu melanggar undang-undang. Ngaku arsitek ya bukan arsitek. Nah, kalau mau diringkas ya saya bilang itu arsitek bodong. Kalau saya bilang ya per definisi ya. Ya. Ini bukannya melemahkan kemampuan beliau Pak Nyoman. Enggak. Di belakang beliau mungkin arsitek besar. Tapi kenapa arsitek besar itu disembunyikan? Bahwa dia mengakui sebagai arsitek itu suatu pelanggaran terhadap undang-undang atau regulasi. Sebenarnya bukan pelanggaran, itu rasa rendah dirinya beliau. Saya bukan arsitek, tapi mengaku arsitek beliau bangga. Saya bukan anak jenderal, tapi ngaku anak jenderal kan bangga Pak. Berarti saya menganggap lebih tinggi anak jenderal daripada saya. Nah, itu sikap rendah diri Pak. Oke. Wah, jadi kira-kira gitu. Mas Yuda, tadi bicara soal pelanggaran. Mas Yuda mungkin kan banyak ya, saya lihat referensi keluar. Kalau di luar tuh gimana sih Mas? Kadang-kadang apakah orang bisa sembarangan ngaku saya arsitek meskipun saya punya S1 atau negara tangga kita gimana Mas? Singapura, Malaysia gitu. Ya kalau apalagi negara Commonwealth ya, Singapura, Malaysia karena kebetulan undang-undangnya juga lebih dulu. Penggunaan sebutan arsitek itu adalah langkah pertama untuk melindungi profesi. Itu langkah pertama di luar prakteknya. Karena praktek berarsitektur atau praktek arsitek itu ada proses lain yang lebih kompleks ya. Dan tentu ada pemerintah kota, ada masyarakat di sekitar dan sebagainya. Tapi yang dikawal kali pertama dan yang paling mudah itu adalah penyebutan arsitek yang dikendalikan oleh undang-undang baik di Malaysia maupun Singapura, termasuk juga di Inggris, termasuk juga di Amerika. Tidak boleh sembarang orang menggunakan sebutan arsitek kalau dia bukan arsitek. Itu clear. Karena kendalinya relatif lebih mudah karena bisa muncul di sosial media, di surat kabar, di TV dan sebagainya. Baru langkah kedua yang juga didukung oleh UIA yaitu Badan Arsitek Sedunia itu mengatakan tahap kedua adalah melihat prakteknya, apakah dia prakteknya sesuai dengan ketentuan atau tidak gitu. Yang paling mudah dan paling murah memang meneliti, mencek, menyelidiki tata cara penggunaan sebutan. Itu yang paling mudah dan itu yang sudah di Dewan Arsitek Indonesia lakukan dan masih terus berjalan untuk mengingatkan kawan-kawan jangan sembarang menyebut dirinya arsitek kalau belum punya SRA. Silahkan bergabung, ambil SRA atau menyebut dirinya dengan sebutan lain. Kalau di Singapura disebutnya desainer. Dengan demikian jelas bahwa dia tidak memiliki tanggung jawab sebagaimana arsitek.
tidak memiliki kewajiban sebagai arsitek, dan itu ditentukan oleh mekanisme lain, pengaturan bagaimana dia bisa berkarya, berpraktek dalam lingkup ekosistem yang sudah rigid seperti di Singapura. Ekosistem juga diperlukan di sini. Jadi tidak semata-mata kalau bikin rumah tinggal misalnya, sejauh tafsirnya di undang-undang disebutkan bangunan sederhana, nggak perlu arsitek sebenarnya. Bahkan ya tentu bukan rumah tinggal yang luasnya 4.000 meter atau 3.000 meter ya, tapi rumah tinggal dalam pengertian yang sederhana itu bahkan undang-undang mengatakan itu dikecualikan, bisa could be anybody sebenarnya. Saya jadi nangkapnya gini Mas Yuda, masih banyak ya menerjemahkan pembatasan soal penggunaan sebutan arsitek segala macam ini hanya sekedar, kalau di podcast sebelumnya Mas Yuda pernah bilang soal harga diri. Jadi kayaknya cuma memuaskan kepentingan ego arsitek agar eksklusif gitu ya. Jadi semua serba undang-undang ini kayaknya dianggapnya ini cuma sekedar ngatur arsitek gitu-gitu. Jadi makanya nggak penting lah, apa hubungannya buat masyarakat yang bukan arsitek gitu ya, saya ngelihat. Jadi ada miskonsepsi nih Pak Yus kalau menurut saya gitu ya. Padahal lagi-lagi kalau dalam sejarahnya pembentukan undang-undang kan banyak sekali masih orang yang bertanya, lu yakin arsitek mau mengatur diri dalam undang-undang, karena itu nyusahin kalian gitu. Jadi saya rasa ini yang saya nggak tahu Pak Yus, mungkin ini banyak yang tidak dilihat ya oleh masyarakat, bahwa atau bahkan arsitek sendiri, bahwa mengatur soal penyebutan, mengatur soal bagaimana kompetensi ini sebetulnya hubungannya lebih dengan tanggung jawab profesi yang tadi Pak Yus bilang gitu Pak Yus. Apakah betul nggak Pak Yus? Ini mungkin yang perlu kita luruskan Pak Yus. Begini menurut pandangan saya ya, sistem formal yang kemudian disahkan melalui undang-undang itu sebenarnya menjelaskan kepada setiap orang ya, dengan hukum itu dia memperoleh hak tertentu, berbagai macam hak. Tapi di samping itu, supaya bukan hanya hak, ada kewajiban-kewajiban. Jadi tetap undang-undang itu seimbang. Dia diberi hak, tapi juga punya kewajiban. Di samping itu, dia juga diberi wewenang. Arsitek itu berwewenang merancang ya, menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dia punya wewenang untuk itu. Tapi bukan hanya kewenangan, nanti bisa otoriter. Ada tanggung jawab di balik itu. Jadi begitu seorang yang ahli ini diakui ya, masuk dalam sistem ini, 4 faktor tadi itu bekerja sama-sama ya Pak, nggak boleh cuma sebutannya aja. Dari gitu. Satu, dan itu sudah ada butir-butirnya ya, bisa diatur. Mungkin masih ada kelemahan, tapi tujuannya adalah itu. Dia menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Lalu kewenangannya, dia punya otoritas tertentu untuk bisa berbuat sesuatu ya. Tapi tanggung jawab loh, gitu. Jadi tidak semua prajurit tiba-tiba diberi senjata kan. Ini bisa mirip kayak gini nggak sih Pak Yus, kalau ada undang-undang perlindungan konsumen ya? Ini adalah undang-undang arsitek ini sebetulnya mencangkut itu juga kan? Yes. Jadi tadi memang betul, ini undang-undang itu menyempurnakan dunia profesi. Tapi tujuan utamanya adalah melindungi konsumen. Jadi pelanggan atau klien-klien kita itu harus dilindungi juga, bukan hanya arsitek yang dilindungi, kamu punya wewenang untuk ini. Jadi tujuan baik adanya hukum itu adalah keseimbangan tadi, keadilan dan sebagainya. Nah, sebetulnya kelahiran Dewan itu membantu terlaksananya proses seperti itu berkaitan dengan keahlian seorang arsitek. Bahwa dia dalam pendidikannya tidak sesuai, bisa RPL, bisa desainer, bisa apa. Selama dia masuk dalam sistem ini, dia harus mempunyai tadi tanggung jawab dan kewajibannya itu harus dipenuhi. Bisa nggak itu dijamin? Kalau tidak ya artinya macam-macam istilah tadi gaduh kan, begitu ya. Jadi semestinya ada pengaturan ini, hitam putihnya itu menjadi jelas lah. Oke. Saya narik nih Pak Yus. Dari yang Pak Yus jelaskan yang panjang tadi, hak kewajiban, besar segala macam, ujung-ujungnya arsitek itu harus ber-STRA. Oke, clear ya. STRA umur 5 tahun. Ketika memegang STRA, beliau bergelar arsitek. AR ya. Berarti kalau STR-nya sudah expire, apakah AR-nya hilang? Ini pertama. Yang kedua, perlindungan konsumen. Saya punya klien yang selalu berulang-ulang, dia punya rumah banyak, punya ruko banyak, punya pabrik banyak, berulang. Ketika pertama saya ketemu beliau, saya punya STRA hidup. Bangun sampai tahun ke-6, STRA saya mati. Kontrak saya, Dedi ini sebagai arsitek atau bukan? Karena STRA-nya mati di tahun ke-6. Gitu. Nah, gimana Pak Yus? Ya, secara sederhana ya, yang kedua tadi ya mati. Per definisi mati. Berarti posisi saya arsiteknya bodong. Oh ya.
begitu mati, pada saat mati Anda jadi bodong. Kalau jalan terus ya. Nah, Kalau ATK jalan. bodong ya, ATK Ya. bodong. Ah. Sepertinya kayak sepeda motor nggak diperpanjang STNK BPK Iya. baru 5 tahun bodong. Iya. Meskipun motor itu layak, bisa Sederhana itu, dipakai. betul. Sederhana itu ya. Konsekuensi undang-undang itu seperti itu. Kalau ini sudah diketok DPR ya itulah. Tapi saya masih arsitek ya Pak ya. Tapi kan masih motor. Masih motor ya. Masih motor. Betul. Kemampuannya masih memenuhi, itu pasti tidak hilang. Kecuali sepeda ngaku motor nggak bisa. Nggak bisa. Berarti artinya Mas Yuda, yang saya tangkap dari Mas Dedi tadi, ketika STRA-nya mati, kompetensi masih ada. Hanya Ada. secara legalitasnya Belum dia terregistrasi. tidak bisa berpraktek. Karena ya kan? registrasinya Iya, mati. Karena registrasinya mati. Jadi hanya tinggal semudah memperpanjang registrasi saja supaya dia dianggap prakteknya resmi gitu loh. Iya. Saya mau saya potong Ah. nih. Ini soal harga diri lagi. Hmm. Tanpa mau ngerasa hormat, sahabat Juara, kalau nggak salah di Nissan-nya itu ada AR Juara. AR-nya. Ya. Per hari ini STR-nya mati. Ya. Berhak nggak Nissan itu tulis AR? Kan beliau waktu wafat sebagai arsitek. Jadi itu diabadikan Ya, pada saat dan beliau wafat. sudah bukan objek hukum lagi ya, Iya. sudah meninggal. Nggak, maksud saya mungkin kerja sama malaikat gitu. Ini STR-nya mati, nggak boleh pakai AR gitu. Ya, nggak tahu kalau ada DAI di sana nggak tahu. Nggak, ini masalahnya gini ya. Beliau tuh punya anak arsitek, mungkin cucunya, cicitnya arsitek. Ya. Tapi ketika cicitnya lihat di nisannya, Ya. udah nggak laku ini, Nggak. STR-nya udah mati, kapan Maksudnya tahu ini. dahulu arsitek. Kayak misalnya ada jalan arsitek Silaban. Saya rasa mungkin Mas Dedi, mungkin saya nggak tahu nih, itu tolong dikoreksi Mas Yuda, Pak Yus. Kayaknya mungkin jawabannya adalah karena yang diatur dari undang-undang tadi adalah soal jangan sampai ketika seseorang bergelar arsitek lalu kemudian dia menyalahgunakan atau tidak bertanggung jawab seperti yang Pak Yus bilang terhadap klaim dia. Jadi misalnya gini, kalau saya mengklaim dari saya dokter, berarti kan saya mau menyembuhkan orang nih. Tujuan saya kan itu kan, supaya orang mau datang ke saya untuk disembuhkan, saya bisa jualan obat segala macam. Artinya makanya saya perlu dihati-hati nih oleh negara, supaya jangan sampai saya salah jualan, quote unquote, atau salah memberikan layanan kepada orang, ya kan? Dalam kasus misalkan tadi Mas Juara gitu, kan di dalam persemayamannya dia tidak lagi membuat orang supaya kalau saya membangun rumah saya bawalah ke makam beliau misalnya. Tidak dalam konteks seperti itu gitu. Saya rasa mungkin ini yang saya nggak tahu Pak Yus apakah jadi saya nggak tahu ini agak nyeleneh gitu ya, tapi saya rasa Itu penghargaan buat Johara. iya, saya rasa adalah satu sisi sebagai tadi kalau Mas Dedi nyebutnya apa kehormatan gitu ya. Iya. Tapi di satu sisi yang mau diatur dengan undang adalah kepada pihak lain bahwa ketika kita mengklaim kehormatan tersebut, apakah orang pengguna jasa tadi menjadi punya jaminan hukum, ya kan, terhadap negara. Sama seperti sebetulnya saya malah pengen kembali ke contoh awal dari Mas Dedi yang provokasi tadi. Ketika seorang seniman mendesain bangunan, yang lucunya negaranya bilang, oh ya, saya mau gitu ya. Berarti kan negara ini mengabaikan seluruh hak dan haknya dia atas standar kinerja arsitek begitu kan? Karena yang mendesain bukan arsitek. Iya, sebenarnya poin yang saya maksud adalah arsitek ini profesi terhormat, harus dijaga. Jadi harus dibedakan antara aspek legal, ilegal, dan bodong. Ya, sekarang gini, kita kalau ditakdirkan lahir jadi arsitek, kenapa kita bilang mati-matian profesi kita? Kalau Anda dokter, bela matang profesi lo, patung bela matang, nggak usah nyebrang arsitek gitu. Ya bahkan pada Pak Silaban juga kita masih menyebutnya beliau arsitek. Ya. Frederick Nah, jangan Silaban. sampai dengan undang-undang hitam putih DAI terus kamu tidak ber-SRA, tidak boleh pakai AR. Enggak, itu situasi yang berbeda. Bayangkan kalau misalnya itu berlaku pada profesi lain misalnya. Dia jelas-jelas bukan dokter, terus dia ngaku dokter. Gimana? Ya boleh. Ya sama, arsitek juga sama. Enggak, maksudnya pas setelah STRA yang mati. Iya, karena STRA itu dengan sebutan arsitek itu dua sisi dari mata uang yang sama. Saya rasa sama juga kayak misalkan dokter kalau sudah meninggal pun dia meskipun berarti kan masih dokter. Dia masih dokter kan, Iya. meskipun surat tanda registrasi dokternya mati itu. Tapi kalau Nggak STR-nya diperpanjang. surat tanda registrasi dokternya mati, dia nggak boleh untuk sementara menyebut dirinya dokter. Clear itu. Buat keselamatan. Tapi ini provokasi yang menarik Mas Yuda menurut saya. Provokasi Rumah sakit Dokter Cipto Mangunkusumo. Iya. STRA-nya mati dia udah itu kapan tahu. Kan penghargaan, tadi kan penghargaan, penghormatan pada beliau. Apakah kita nggak boleh dihargai juga? Karena masih hidup. Kalau masih hidup perlakuannya berbeda dengan yang sudah meninggal. Iya. Ya jadi kalau masih bisa memperpanjang silahkan perpanjang. Iya. Kecuali nggak bisa lagi. Nah, masuk akal. Masuk akal. Tetap yang setuju Pak Dedi bilang ini
suatu kehormatan sebenarnya, harga diri ya, martabat gitu, bahwa profesi ini memberikan kesempatan seseorang menyebut dirinya arsitek gitu. Tapi dalam konteks yang tadi itu menjadi tanggung jawab dia untuk melakukan perpanjangan itu sebagai tanggung jawab dia. Kalau dia memutuskan untuk tidak memperpanjang, itu haknya dia juga. Dengan demikian berhentilah itu statusnya atas kemauan dia sendiri gitu. Ya karena profesi ini perlu bangga. Ini ada cerita, bukan cerita ya, lain cerita, ilustrasi aja. Ada satu berita bahwa kena bis itu karena baru bisa belajar nyopir, diajar sopir dia bangga, mamerin ke istrinya di rumah. Bahwa dia supir. Nabrak. Iya. Artinya apa sebenarnya dari kena menjadi sopir itu kebanggaan. Iya, tapi dia kan nggak berhak untuk jadi supir. Berhak. Karena dia bisa nyopir tapi nggak berhak. Nggak berhak. Iya. Nah artinya gini, satu sisi adalah apapun profesi kita harus kita bela, kan gitu. Nah bilanya seperti apa? Ya ini ada undang-undangnya. Tapi ya gini lah, kalau misalnya kita mau jadi arsitek dan bangga jadi arsitek, DAI ini dipermudah bikin SRA-nya. Jangan sulit sehingga itu IAI siapa itu yang bilang sulit? Nah dulu, sehingga IAI itu anggotanya tidak cuma 6.000 yang ber-SRA. Pasar ini butuh diisi, jangan sampai pasar kosong. Siap, kita mengarah ke sana kok, aman. Gini, karena gini, pada suatu ketika cerita, zamannya ada teh botol, itu penjualan Coca-Cola, Fanta itu hancur ya, turun aja. Caranya gimana? Pada akhirnya mungkin ya, gimana caranya supaya teh botol pasar kosong. Ketika teh botol pasarnya kosong, Coca-Cola, Fanta masuk kembali. Poinnya apa adalah, ketika orang masyarakat butuh STRA, kok tidak ada barang di situ, yang masuk adalah barang pengganti. Ketika tidak ada lisensi untuk ngurus PBG, yang muncul adalah SKK tenaga bangunan gedung. Harusnya kan lisensi. Betul. Nah, maksudnya gini, ini kan yang saya hadapi ini DAI, ya bagaimana DAI untuk bisa, ya bukannya kita menurunkan kualitas untuk memperbanyak SRA, tapi bagaimana sistem mekanisme supaya kami ketua yang muda itu bisa mudah untuk menjadi arsitek. Siap. Pokoknya kan gitu. Ya. Jadi jangan menambah kesan tuh DAI sulit untuk jadi arsitek. Kesan kan? Sebenarnya enggak kok. Ya. Karena sebenarnya saya juga terbantu karena ODS juga gitu kan ODS nggak bakal lulus gitu kan. Nah, ODS itu salah satu upaya untuk membuka peluang, tetap menjaga kualitas, tapi cara untuk mendapatkan SRA dibuka lebih lebar. Ini ODS-nya programnya IAI ya Mas? One Day Services ya? Mereka melayani. Itu kan kerjasama dengan DAI. DAI mensupport proses itu, skema itu, dan inisiatif tentu datang dari IAI. Iya, berarti IAI ya. Kunci di IAI ya. Kalau DAI sebenarnya nggak ada. Ada ya, tentunya kan lewat. Kita tidak ada masalah, artinya memfasilitasi apapun kebutuhan yang diminta oleh asosiasi untuk melayani anggotanya, kita pasti support selama itu masih dalam koridor. Nggak, ini persepsi ya. Yang namanya DAI itu kan uji kompetensi itu kan yang uji kan dewa-dewa. Tapi pasar itu kan tidak selalu kebutuhannya tingkat-tingkat dewa. Itu betul terjadi itu. Ada masa di tahap-tahap awal bahwa ada persepsi bahwa seorang arsitek itu kualitasnya harus demikian ya, tertentu. Tapi pelan-pelan pemahaman tentang standar dan kualitas itu bergeser, bukan menurun gitu ya, tapi lebih lebar gitu ya. Beberapa potensi, misalnya ada beberapa kawan itu merancang urban park ya. Urban park itu juga bisa dianggap setara dengan kalau membangun bangunan tinggi misalnya. Karena bagaimanapun juga nggak semua orang punya kesempatan untuk membangun bangunan tinggi gitu. Jadi ini proses berjalan, dan kritik-kritik tentang portfolio yang dinilai hanya semata-mata harus super kompleks, harus rumah sakit, itu sekarang udah mulai bergeser ya lewat proses pemahaman yang baru bahwa di tiap-tiap daerah tuh punya kebutuhannya sendiri-sendiri gitu. Anak bangsa itu nggak semuanya mau bikin pencakar langit gitu kan, atau rumah sakit gitu. Ada juga yang rumah susun mungkin 4 lantai, tapi juga kompleksitasnya bukan pada tahap fisiknya gitu, tapi juga ada aspek komunitas ya, sosial, budaya, dan hal-hal ini proses belajar gitu. Kita nggak bisa langsung otomatis langsung mengerti semua hal gitu. Kritik seperti ini, masukan dari Pak Dedi dan kawan-kawan yang lain, membuka mata kita bahwa kita harus lebih terbuka tanpa menurunkan kualitas gitu. Halo adik-adik calon arsitek, jangan takut ngurus daerah, nggak sulit sekarang. Gitu. Aman. Tapi saya rasa ya, menurut saya menarik sekali bahwa memang kita kan transisi nih Mas Dedi ya. Transisi dari rejim yang bagaimana SKA itu adalah assessment segala macam dengan rezim media, kemudian bergerak menjadi rezimnya sekarang ya.
bagaimana sertifikasi itu udah melalui uji kompetensi segala macam. Mungkin sebetulnya paling banyak tahu ceritanya Pak Yus nih, bisa share karena Pak Yus ini paling sering jadi asesor atau jadi penguji ketika berbagai rejim. Ketika dari sistem SKA sekarang di STRA kalau sudah ujian wawancara Pak Yus banyak menghadapi dan ternyata itu plus minus ya Pak Yus. Saya dengar ceritanya banyak yang mungkin Pak Yus boleh share biar nanti teman-teman yang muda ini juga tahu juga seberapa jauh sih emang apakah benar mengerikan atau enggak gitu Pak Yus. Apa yang dicari gitu. Iya, waktu wawancara tuh apa sih Pak Yus yang terjadi? Ya, ini juga bisa dilihat secara sederhana saja. SKA dan STRA itu sama-sama bagian dari sistem hukum ya. Itu sama saja. Bedanya adalah dalam kisi-kisi penilaiannya ya. Kriteria dan sebagainya. Dan ini dari zaman ke zaman itu bisa berubah. Konteks sosial budaya itu menjadi ukuran juga. Itu dari tahun ke tahun, nah ini perangkat uji kompetensi juga berubah, tidak konstan ya. Jadi pada satu saat sebelum ada undang-undang keluarnya SKA kan. Ya itu juga tidak lepas dari pemahaman hukum tadi. Tetap itu upaya supaya teratur. Ada. Nah, sekarang berubah. Nah, itu cita-cita di balik adanya undang-undang adalah penaikan peradaban kita kan. Dinaikkan. Jadi bergabunglah dengan yang bersistem ini. Tidak berarti bahwa semuanya mau, oke, enggak apa-apa. Ya silakan itu. Itu dia nanti ada sistem tersendiri yang sifatnya informal ya. Itu masyarakat bisa itu menyelesaikan. Seperti halnya penyelesaian diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Itu kan di luar hukum. Itu ada cara sendiri. Bisa. Jadi negara hukum ini juga tidak menolak kehadiran hal seperti itu. Yang bukan arsitek tapi mempunyai keahlian seperti itu, kalau mau bekerja sendiri ya silakan. Kliennya ya bentuklah sendiri. Kalau memang dia enggan masuk dalam sistem. Tapi kalau sistem ya seperti tadi. Jadi sebenarnya jelas itu. Hitam putihnya ya. Tinggal ya kita mengerti orang itu mempunyai visi yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda ya. Tapi kalau kita tunduk pada ini ya selesai sudah, tidak ada persoalan. Kalau memang ada persoalan ya kita selesaikan. Apa kekurangannya? Seperti tadi sebutan dan gelar itu seberapa jauh sangkut pautnya dengan hak kewajiban dan wewenang tanggung jawab? Seberapa besar? Pak Yus kan sering kali kalau wawancara Pak. Apakah benar sesulit yang dibilang Kang Deddy? Tambahan. Kok atmosfernya itu kalau sudah tidak meluluskan tuh puas gitu Gimana betul Pak Yus? Apa betul itu? Betul? Jadi penguji itu merasa sangat puas kalau banyak lulus itu. Gimana tuh Pak? Ya itu bergantung pada judgement masing-masing. Itu tidak bisa aspek apa sih Pak Yus yang apa betul kita tuh hanya yang lulus kalau mereka yang sudah merancang bangunan super tinggi atau tinggi baru lulus gitu. Ya, kalau cuma proyek rumah tinggal aja nggak lulus gitu Pak. Ya banyak ya. Kalau dari sudut tadi hak tanggung jawab kewenangan bisa dilihat apakah dia jujur atau tidak. Itu jadi bukannya soal skala proyek berarti. Bukan skala proyek. Tidak semata-mata itu ya. Ada juga orang yang bagi saya juga satu problem ya. Problem itu dalam arti begini. Dia tahu tapi bukan dia yang melaksanakan. Seorang manajer ya. Dia seorang kepala satu divisi begitu. Dia tahu. Pengguna yang baik itu begini, prosedur yang baik itu begini. Tapi yang melaksanakan buat dia memberi perintah begitu. Nah dalam hal semacam ini, arsitek seperti apa dia kedudukannya? Berbeda dengan yang turun di lapangan ya. Banyak birokrat kita itu yang mempunyai keahlian juga. Jadi wali kota. Tapi pada waktu dia menyelesaikan satu proyek, nah mungkin tidak ada waktu. Dia hanya memberi komando kepada asisten arsiteknya. Seperti itu. Nah, kita tidak mengatakan bahwa dia tidak ahli, tetapi dia tidak menyentuh bumi, kakinya itu melayang. Artinya dia kadang-kadang mungkin ada juga Pak ya yang mengklaim bahwa sebetulnya merancang adalah timnya, tapi dia mengklaim seperti itu. Jadi berarti dia mengambil tanggung jawab seluruhnya akan hasilnya ya. Jadi kewenangannya termasuk memberi komando ke bawahannya. Itu kewenangan dia. Dia mempunyai posisi tertentu dan dapat STRA utama lagi umpamanya gitu. Jadi ya bagi saya jelas itu posisinya. Cuma tadi hasil akhirnya seperti apa ya ini bergantung case by case ya. Kasus-kasus tertentu. Gimana ini situasinya
itu. Tapi semuanya langkah-langkahnya itu jelas, ada footprint-nya, kita bisa menelusuri itu. Dan justru dengan kejelasan itulah maka kita bisa menertibkan berbagai proses pembangunan dan dengan itu juga menaikkan mutunya, sekaligus terutama melindungi klien. Pak Steve boleh menambahkan sedikit? Proses-proses ini kan tadi sebagian kita bahas sebagai proses assessment lewat wawancara ya. Tapi kan sesuai dengan harapan di masa yang akan datang, the ultimate point-nya adalah semua lewat proses uji kompetensi yang non wawancara bahkan. Jadi karena itu super objektif tuh. Kalau dia mampu. Kenapa dianggap super objektif, Mas? Ya karena pertama jelas kita tidak ada aspek subjektif lagi gitu. Kita menilai. Tadi nggak ada asesor killer tadi ya? Iya, yang di awal. Ini kan proses transisi sebenarnya karena ada EPAM, ada ODS dan sebagainya. Tapi kan sesuai dengan bacaan kita di Undang-Undang dan PP dan juga norma di sebagian besar Undang-Undang Arsitek. Untuk menjadi arsitek itu prosesnya uji kompetensi dan uji kompetensi fokus tidak pada style, tidak pada skala bangunan dan sebagainya, karena yang dilihat adalah kemampuan dia mengetahui, menguasai, mahir pada aspek-aspek keandalan bangunan. Clear. 13 kompetensi yang 13 kompetensi sebagaimana yang diusulkan oleh UIA dan juga diadopsi oleh kita gitu. Style dan sebagainya menjadi tanggung jawab masing-masing kreativitas individu. Tapi jadi nggak ada soal ini candi ini dibangun oleh siapa, nggak ada Mas ya di uji kompetensi kita. Pelan-pelan kita hilangkan lah aspek itu, lebih pada keandalan bangunan dan tentu ada beberapa pengetahuan tentang arsitektur yang seharusnya jadi general knowledge gitu. Ya, dan mungkin ini juga Mas, banyak yang perlu tahu juga bahwa kan urutannya jelas ya, dari bahwa dia S1, terus kemudian harusnya dia mengambil PPAR karena persyaratan secara internasional pendidikan arsitektur dari 5 tahun begitu. Kemudian dia magang, sehingga pada saat ujian kompetensi itu Pak Yus kan adalah menguji pengetahuan dia, pengalaman dia selama magang dan itu kan Pak, yang itu yang diuji. Jadi bukan lagi apakah sudah pernah membangun bangunan yang komersial atau tidak. Bukan past experience, tapi adalah ingin menguji apa yang dia dapat dalam khususnya pada saat magang, karena itu adalah gabungan dari praktek dan knowledge ya. Itu keluar dari proses magang sehingga yang diujikan akan fokus pada pengetahuan dan pengalaman pada saat magang yang merupakan puncak dari proses pendidikan 5 tahun itu gitu. Soal style, soal skala itu diserahkan pada kehidupan masing-masing ketika dia berkarir sebagai arsitek gitu. Jadi artinya mau orang suka dengan arsitektur kolonial, dengan arsitektur internasional, tidak dinilai. Itu silakan, itu preferensi masing-masing. Tapi semuanya harus sama-sama kompeten, aman gitu menurut keandalan. Dan itu pun juga minimum kompetensi sebenarnya, kompetensi minimal yang diharapkan. Bukan yang paling tinggi. Dan itu kan sementara ini ditentukan oleh 2 saja ya. Kalau passing grade-nya yang teratas ya bisa dapat STR 1. Kalau tidak ya dapat STR 2 minimal. Itu kompetensi yang bisa diraih dan menunjukkan pada masyarakat bahwa yang bersangkutan bisa dipercaya untuk bisa melayani para pengguna tadi. Sehingga bangunannya nggak roboh, bangunannya efisien, bangunannya bisa aman terhadap kebakaran, gempa dan sebagainya. Mas sudah ada yang bilang kalau habis sudah lulus S1 arsitek, kalau belum punya STR saya nggak bisa kerja. Itu perlu diberitahu juga bahwa sekarang ini sudah diberikan kesempatan untuk mengambil status asisten muda arsitek dan asisten arsitek. Berkaca juga pada profesi lain sebenarnya ada jenjang yang tidak langsung ujug-ujug diminta untuk menjadi arsitek karena ada proses menuju ke proses itu. Apa tadi asisten muda arsitek itu levelnya tentu lulus S1 dan kemudian bisa mengambil SKK jenjang 7, jenjang 6 dan kemudian kalau yang asisten arsitek yang jenjang 7 dan itu lewat proses yang dikelola oleh IAI. Setelah lulus PPAR yang 7 ya. Kalau nggak salah terakhir juga sudah ditoleransi punya pengalaman 2 atau 3 tahun gitu ya. Jadi dan atau kalau tidak salah. Tapi artinya begitu lulus sekolah arsitektur tidak berarti kemudian nggak punya kesempatan untuk kerja karena status itu. Yang ingin saya katakan. Ya, jadi ada. Artinya kita tidak menafikan, semuanya harus SRA dan kemudian berpraktek. Karena yang asisten muda arsitek dan asisten arsitek tentu harus bekerja di bawah arsitek. Gitu. Ber-STRA. Di bawah seseorang yang bersera gitu. Jadi terus berarti artinya pas lagi ini juga pertanyaan juga kan ada proses magang tuh 2 tahun ya kan, banyak yang masih
belum nangkep tuh bahwa magang itu sebetulnya ya bekerja biasa kan sebagai status dia entah sebagai asisten muda arsitek atau dia asisten arsitek gitu, dan dia harusnya tetap dibayar dong atau gimana? Ini 50-50 nih, karena kalau magang ini kan dia terkoordinasi dan ada mentor. Sementara kalau kerja biasa itu kan nggak perlu ngisi logbook ya, itu dua hal yang berbeda memang. Nah, kombinasi antara keduanya memang perlu dirumuskan lagi. Tapi betul bahwa yang satunya apakah dia harus berbayar atau enggak, ini diskusi internasional nih. Ya, dan ada hal yang prinsipil ya. Tinggi rendahnya upah itu juga berkaitan dengan ringan beratnya tanggung jawab. Ruang lingkup pekerjaan dia. Iya, ya dengan sendirinya ruang lingkup ya, dan itu berarti kewenangan yang dimilikinya dan tanggung jawabnya itu menjadi bagian dari penetapan tinggi rendahnya upah. Ya contoh yang terkenal tuh Yunan ya waktu memperbaiki PJKA KAI. Semula gaji masinis itu 3 juta per bulan. Semula. Pak Yunan mencak-mencak marah besar. Itu tanggung jawab 200 penumpang ada di tangan dia. Kok bayarannya cuma gitu? Yang disinggung adalah tanggung jawabnya. Iya. Jadi tanggung jawab yang dipukul itu harus setara. Jadi dinaikkan 3 kali lipat, 10 juta gajinya. Nah dengan demikian bangkitlah perasaan percaya diri dan sebagainya. BCK sekarang lain. Beda dengan Garuda ya. Garuda. Apa? You pay peanut, you got monkey atau apa istilahnya? Nggak tahu itu. Tapi itu ya yang saya maksud. Ini jadi menarik nih, jangan-jangan arsitek juga kalau dibelajar di gaji murah juga jadinya, makanya fee arsitek harus mahal sebetulnya supaya mungkin bukan mahal ya, tapi sesuai dengan tanggung jawabnya. Betul, gitu, itu yang sampai sekarang memang saya tidak bisa membayangkan bagaimana menghitungnya ya. Tapi jelas kaitannya adalah seperti itu. Dengan demikian tadi sarjana 1 ya, tidak berarti dia tidak bisa bekerja, tapi gajinya ya sesuai dengan tanggung jawab yang kita berikan pada dia sebagai asisten ya. Iya, asisten muda. Ya. Gitu. Jadi dia sudah punya penghasilan, jadi itu bekerja. Dan dia juga berhak menuntut Pak kalau ternyata tanggung jawab dia berat ya Pak. Oh ya, kalau tugasnya besar ya semestinya si pemberi tugas itu juga mengerti. Seharusnya ya kalau dia bijaksana dan sebagainya. Ya variatif lah. Dan biasanya setiap company itu mempunyai standar sendiri. Kadang-kadang punya jenjang yang berbeda-beda itu. Setiap company. Tapi saya rasa saya akan lebih setuju kalau yang magang itu harusnya mendapatkan upah, karena ini adalah perkenalan pertama yang bersangkutan bahwa ketika dia belajar berprofesi sebagai arsitek memang ada rewardnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kalau enggak dia kan nggak punya harapan, ternyata gratisan. Dan jangan sampai dia balas dendam Mas ke magang berikutnya. Oh iya. Gua dulu nggak dibayar, lu juga harus nggak dibayar. Itu juga bahaya juga tuh. Gitu. Iya, itu kita tidak harapkan. Ini juga menjadi menurut saya juga menarik Pak, karena selama ini kan banyak Pak ketika orang menawar jasa arsitek gitu ya. Kamu kan cuma gambar doang gitu loh. Pasti padahal ada unsur tanggung jawab tadi kan Pak. Betul. Yang kalau terjadi apa-apa dengan desain ini, saya yang bertanggung jawab, kita yang bertanggung jawab gitu kan, arsitek yang bertanggung jawab. Betul, gitu. Ini kewajiban kita semua tuh. Jadi ada termasuk asosiasi dan lembaga pendidikan tinggi itu harus memberi penjelasan pada masyarakat luas. Oke, sebelum kita tutup nih, terakhir nih, Mas Didi gimana? Provokasinya apa nih? Soal magang nih, soal magang nih. Yang dibicarakan tadi kan soal teknisnya, pembayar tanggung jawab, terus mentor segala macam. Ujung-ujungnya kan rekomendasi dari arsitek bersyarat terhadap seseorang. Ujungnya itu bebasin aja. Kalau sekarang sih sudah nggak ada Mas, nggak ada rekomendasi. Apa aja dia pokoknya yang penting sudah mengisi lognya, selesai dia memenuhi, dia sudah langsung dianggap lulus magang. Laporan mentornya kan. Jadi tidak ada lagi. Kalau dulu kan ada rekomendasi untuk jadi jadi arsitek profesional tuh atau jadi anggota IAI kan harus ada 2 rekomendasi dari arsitek yang sudah profesional. Itu anggota IAI. Sekarang sudah nggak ada lagi Mas. Jadi yang penting magang, terus kemudian logbooknya terpenuhi, dia sudah selesai magangnya. Nanti diujinya di kompetensi tuh langsung. Semudah itu. Iya semudah itu. Ya mungkin saya yang kurang update kali ya. Teman-teman tuh kesulitan. Nanti magang itu dibayar apa membayar? Itu pertama. Terus siapa arsitek yang berkompeten untuk menjadi mentor? Itu nggak putus di khusus Bekasi ya. Dari diskusi seperti itu. Maksud saya begini, itu aja sulit. Belum tentu lulus di uji kompetensi kan gitu. Sedemikian susah jadi arsitek gitu. Kalau magang ini kayaknya Pak Yus mungkin bayangan saya nyantrik gitu ya Pak ya. Kalau zaman dulu ya. Nyantrik gitu. Ya begini, ini juga harus diketahui. Di pendidikan tinggi itu teori.
belum ada praktek. Arsitek tidak bisa bekerja berdasarkan teori melulu. Nggak bisa. Harus praktek. Prakteknya diperkenalkan melalui magang. 2 tahun itu. Itu arsitek. Bedanya dengan profesi yang lain. Arsitek, dokter gitu. Seharusnya mungkin kalau Mas Dedi mungkin menjawab tadi ya, kan tadi ada beda kerja sama magang nih. Ya kalau bisa sih irisan ini jadi satu mata uang kan. Iya. Dia bekerja membantu si mentornya mengerjakan proyeknya, tapi satu sisi dia magang dan dia dapat haknya gitu kan, bahwa kalau memang proyek itu emang ada duitnya ya harusnya dibagi gitu Pak Yus ya. Jadi berarti waktu dia magang dia statusnya asisten muda arsitek. Asisten muda arsitek. Kan keren juga dong. Iya. Dan saya melihatnya ada gini, ada strata baru, mentor dan arsitek ber-SRA. Enggak sekarang Gini. Mentor enggak ada. Karena gini, karena dengan ada mentornya seolah itu STRA plus. Enggak. Ya gini kan gini, teman-teman yang mau magang, saya magang siapa? Harus ada mentor. Saya malah mentornya khusus, ada daftar mentor loh Pak. Enggak, sekarang mentor sekarang enggak ada. Enggak ada ya? Malah Mas Yuda, saya bayangin ya. Hah? Saya bayangin Mas Dedi, misalkan saya junior nih gitu kan. Saya mau lagi baru lulus, mau proses magang. Saya ada proyek gitu kan. Malah jangan-jangan, proses tadi saya bayar karena Mas Dedi boleh nggak jadi kan punya STRA nih, jadi mentor saya dong gitu kan. Nah boleh nggak kayak gitu Mas Yuda? Saya sebagai orang yang punya, menurut saya ada proyek nih, saya punya rumah tinggal, tapi kan saya nggak berhak nih mendesain. Mas Dedi mau nggak jadi mentor saya? Nanti kalau ada fee-nya ya saya bagi. Nah, jadi bukan bayar, boleh nggak kayak gitu Mas Yuda? Ini. Saya rasa bukannya boleh, tapi nggak dilarang kan? Nggak dilarang, oke. Iya karena gini. Tapi artinya terbuka kan, boleh seperti itu kan Mas Yuda, daripada dia berpraktek ilegal kan? Yang jelas tidak dilarang. Iya, kalau saya mensorotnya adalah atau belum dilarang. Bahkan jadi mentor pun harus ada sertifikat mentor. Tadinya ada. Pikirannya begitu ya. Sekarang oleh IAI sudah direvisi dan saya rasa lebih dipermudah untuk membuka kesempatan karena tadi tidak semua pemegang STRA juga bisa punya kesempatan dan waktu untuk jadi mentor sehingga yang dulu dianggapnya sebagai persyaratan perpanjangan STRA sekarang jadi opsional ya, silakan tapi dapat KUM yang cukup lah gitu. Saya pernah Mas Yuda kayaknya pernah ngomongin ini bahkan soal rasionalitas ya Mas ya, maksudnya bahwa dari bandingkan antara jumlah lulusan S1 setiap tahun dibandingkan jumlah pemegang STRA pun nggak akan ketemu sebetulnya. Kalau saya Mas Yuda pernah. Iya. Jadi kalau ada 6.000 pemegang, 7.000 pemegang STRA harus jadi mentor, sementara yang dalam 5 tahun pun juga nggak akan jumlahnya sampai 6.000 kan yang akan magang dan akan meneruskan. Jadi jangan-jangan Mas Dedi kalau memang diwajibkan, apalagi harus punya sertifikat. Pertama jangan-jangan yang mau jadi peserta magang ini jadi kesulitan nyari punya mentor, ya kan? Kan akhirnya jadi membebani orang punya STRA. Kedua, kalaupun mau disyaratin misalnya, untuk perpanjangan STRA harus jadi mentor. Lah, kalau peserta magangnya nggak ada, terus dia nggak bisa perpanjangan. Makanya akhirnya udah direvisi dan saya rasa itu rewardnya adalah dapat KUM lah. Bisa. Ya, sebenarnya ini juga bisa ada waktu ya, sedikit sederhana juga sebenarnya. Sekedar mengajak serta si pemagang ini mengikuti semua proses. Pada waktu menjelaskan ke klien, suruh mendampingi, dia mendengar, melihat itu. Jadi sekedar pesannya dengarkan saya atau perhatikan saya. Udah, sesederhana itu sebenarnya tugas mentor itu. Sebanyak mungkin semua proses perancangan itu diikuti. Didampingi. Itu magang. Dan bukankah itu sangat berharga buat yang bersangkutan gitu kan? Kalau dokter terjadi. Juga begitu. Dan Mas Dedi jangan salah bahwa magang itu bukan sekedar bekerja 2 tahun. Tapi kalau kita lihat logbook yang sudah disusun teman-teman IAI, di situ ada panduannya Mas. Jadi Anda selama 2 tahun itu harus mengerjakan pekerjaan ini. Jadi misalkan selama 2 tahun itu kerjaannya cuma ngegambar toilet doang, ikut meeting doang, itu nggak lolos. Belum tentu lolos. Jadi bukan berarti 2 tahun bekerja itu lantas serta-merta dia memenuhi kriteria magang tadi. Tapi di setiap logbook tadi dia harus memenuhi tadi centang-centangin semua tadi. Semua itu Anda pernah ikut ke proyek, Anda pernah ikut meeting dengan ini, Anda pernah ikutan tahap konsep, Anda pernah ikutan. Jadi jangan si peserta magangnya gue udah 2 tahun nih di kantornya Pak Dedi. Nanti 2 tahun lagi pasti gue bisa selesai magang dan ujian. Karena ternyata ada poin-poin yang harus dipenuhi. Bahkan sangat dianjurkan kalau di sebagian dari 2 tahun itu juga ikut bekerja di kontraktor supaya bisa dari hulu sampai hilir itu pengawasan di kontraktor. Mendampingi. Dia harus pernah mengerjakan gambar detail, dia pernah mengerjakan gambar konsep begitu. Karena itu
precious 2 years tuh. Itu sangat berharga tuh 2 tahun itu. Oh iya, jadi itu sisi Pak Yus lain magang dari, Pak Yus kan magang di Proyek Konevo. ya saya 2 tahun itu. Betul, saya merasa ya, itu tidak 1 abad sekali ada. Iya. Nah itu magang yang Saya sangat berharga. Saya merasakan betul. Iya. Itu. Supervisornya Pak Suyudi, Pak Han. Berarti pangkatnya apa Pak Suyudi itu? Dan Sersan. ya saya mengikuti arsitek Pak Sudiono, senior saya, atau katakan sekarang itulah mentor saya. Iya. Dipanggil Pak Sudi, saya ikut. Oh, gimana diskusinya ya? Saya nggak bicara apa-apa. Pak Sudi hanya mengamati saja. Ya, chief arsiteknya kan. Ini kan ya mungkin sekarang asisten arsitek. Oh, sudah gede. Terus sudah memberi order. Tadi diskusi tadi ya, saya coba gambarkan. Nah, saya mengajukan beberapa alternatif. Oh yang ini yang terdekat dengan komentar tadi, gitu. Jadi saya belajar banyak. Dan itu sangat berharga yang menghasilkan Pak Yuswadi sekarang itu justru karena magang 2 tahun itu. Jadi artinya sebetulnya saya tangkap Pak Yus, nggak cuma si peserta magang juga harus hati-hati mencari mentor. Tidak sembarangan orang bisa jadi mentor dan mampu menurut saya ya, Mas Dedi, untuk jadi mentor. Kedua juga mentor juga nggak bisa juga sembarangan karena dia bertanggung jawab atas masa depan peserta magang tadi kan Pak gitu kan. Ya jodoh-jodohan juga. Tidak perlu mentornya hanya 1, dia bisa ikut saya ikut ya gitu. Atau diajak ikut itu. Perintah. Harus kreatif lah, pemagang juga harus kreatif cari kesempatan. Yang penting adalah menambah pengalaman lapangan yang belum pernah atau yang tidak pernah bisa masuk kampus kan. Iya. Ada di kampus itu. Jadi jangan dianggap sebagai beban, tapi justru ini kesempatan emas karena dia modal untuk berkarir di masa yang akan datang. Oke, thank you banget nih provokasinya Mas Dedi. Sampai akhirnya Pak Yus dan Mas Yuda setelah saya harus berpikir keras. Ya mudah-mudahan lagi-lagi buat teman-teman yang menonton podcast ini, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kali ini menjadi masukan, jadi tambahan, bisa mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan oleh DAI. Lagi-lagi ke depan kalau ada mau yang dibahas di podcast kita, kirimin aja pertanyaannya, nanti komen-komen akan kita jawab, akan kita respon untuk kita bawa ke podcast berikutnya. Mungkin kalau ada mau undang tamu-tamu provokator selain Mas Dedi, boleh juga. Siapa yang pengen datang di sini kita obrolin, nanti kita diskusi sama-sama rame-rame untuk membahas topik-topik yang teman-teman pengen bahas. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ketemu lagi di podcast berikutnya.